Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar biologi kelas 12 semester 1 bareng saya Norma Fitriani dengan materi metabolisme sel. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, menjelaskan prinsip dasar enzim, struktur, sifat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, dan menjelaskan proses katabolisme dan anabolisme menyangkut bahan, proses, tempat berlangsung, dan hasilnya. Nah adik-adik, apakah selama di rumah saja kalian rajin berolahraga? Entah itu berenang atau goes bersepeda ya, atau juga jogging. Nah, saat berolahraga tubuh kita akan menghasilkan keringat sebagai bentuk hasil ekskresi. Nah, ekskresi ini nih merupakan contoh dari proses metabolisme, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Lalu apa sih metabolisme itu? Jadi metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Untuk apa proses metabolisme itu terjadi? Untuk mendapatkan energi atau juga mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, proses metabolisme ini dibagi menjadi dua ya adik-adik, yaitu katabolisme dan anabolisme, yang mana kita juga akan mempelajarinya nanti. Tetapi sebelum kita masuk ke katabolisme dan anabolisme, kita harus tahu bahwa semua reaksi kimia di dalam makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya enzim. Jadi di video pertama ini kita akan membahas tentang enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, katalis artinya mempercepat, sedangkan bio artinya makhluk hidup. Jadi biokatalisator ini dapat diartikan juga sebagai zat atau senyawa dalam makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Nah, selanjutnya di sini ada komponen atau struktur enzim. Nah, enzim yang lengkap itu tersusun atas protein dan non-protein. Komponen protein disebut apoenzim, sedangkan untuk yang non-protein disebut sebagai gugus prostetik. Untuk yang apoenzim ini, dia itu sifatnya labil atau mudah berubah ya, dan dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sedangkan untuk yang gugus prostetik ini, dia terdiri dari ion-ion anorganik atau kofaktor dan senyawa organik kompleks atau koenzim. Nah, contoh dari ion-ion anorganik atau kofaktor ini misalnya seperti kalsium, natrium, kalium, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk yang koenzim atau senyawa organik kompleks itu contohnya seperti vitamin B1, B2, B3, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada sifat enzim. Jadi enzim ini memiliki beberapa sifat ya adik-adik. Yang pertama yaitu biokatalisator, seperti yang tadi sudah sempat kita singgung. Biokatalisator ini artinya dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dan juga terjadinya di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya bekerja secara spesifik. Nah, jadi enzim ini bekerjanya secara spesifik. Satu jenis enzim hanya dapat merubah satu jenis substrat. Contohnya seperti amilum yang diubah menjadi maltosa oleh amilase. Yang ketiga, enzim ini bersifat reversibel atau bekerja bolak-balik atau juga dua arah.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Contohnya maltase yang mempengaruhi maltosa. Nah, jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, maka reaksinya akan berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah glukosa lebih banyak daripada maltosa, maka reaksinya akan berlangsung dari kanan ke kiri. Nah, sifat enzim yang selanjutnya yaitu termolabil atau tidak tahan panas. Jadi enzim ini akan menggumpal jika dipanaskan. Suhu yang panas bisa merubah struktur dan bentuk dari sisi aktif enzim. Nah, pada umumnya enzim ini akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Nah, rusaknya enzim karena panas ini disebut dengan denaturasi. Nah, selanjutnya si enzim ini juga bekerja secara efisien. Jadi kerjanya itu cepat karena dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, selanjutnya enzim diperlukan hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, enzim ini tuh ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Selama enzim tersebut tidak rusak, maka tidak perlu diganti. Oleh karena itu, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, selanjutnya ada cara kerja enzim atau mekanisme kerja enzim ya. Jadi, enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau disingkat dengan EA. EA itu apa? EA merupakan energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Nah, kita coba lihat grafik aktivasi enzim di sini. Nah, di sini ada energi yang semakin naik, maka kinerja enzim semakin naik atau semakin banyak pula. Tetapi kalau kurva ini akan menurun, maka aktivitas enzim juga akan mempengaruhi energi itu sendiri. Di sini ada dua teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim terhadap substratnya. Ada teori Look and Key dan juga induced fit. Yang pertama, teori Look and Key atau juga bisa disebut teori gembok dengan anak kuncinya. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan hanya akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Nah, untuk teori Look and Key ini, misal kalau kita mempunyai gembok dan pasangannya, kunci ditekan cocok atau jodohnya atau memang pasangannya, maka akan terbukalah kunci itu. Tetapi kalau si kunci itu bukan pasangannya, maka gemboknya tidak akan terbuka. Jadi teori Look and Key itu analoginya seperti itu. Karena enzimnya memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik, jadi yang akan berikatan pun substrat juga harus memiliki bentuk molekul yang sesuai. Yang kedua ada teori kecocokan induksi atau induksi fit. Teori ini menjelaskan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substratnya. Nah, contohnya seperti ini. Si enzim ini bentuknya bulat, tetapi si substratnya bentuknya bulat juga. Bulat ketemu bulat kan jadinya tidak bisa saling menyatu. Nah, maka dari itu si enzim ini akan menyesuaikan bentuknya agar bisa tergabung, agar bisa berikatan dengan si substrat. Jadi dapat dibedakan ya antara kedua teori ini. Kalau teori Look and Key ini kan dia spesifik, jadi sifatnya kaku, sedangkan untuk yang teori kecocokan induksi ini dia fleksibel, jadi lentur. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu optimum untuk enzim itu bekerja kurang lebih sekitar 37 derajat Celcius. Nah, jika suhunya kurang atau dalam suhu dingin, maka enzim itu akan menjadi inaktif. Sedangkan jika
Jika suhunya melebihi batas atau dalam suhu panas, maka dia akan menyebabkan denaturasi. Nah, faktor selanjutnya yaitu pH. Setiap enzim itu memiliki pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa, jadi berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Kita lihat pada gambar. Di sini ada pepsin. Nah, pepsin itu dihasilkan dari lambung. Lambung menghasilkan asam lambung, sehingga pepsin ini dia optimum di suasana asam. Kemudian ada amilase. Amilase yang dihasilkan di rongga mulut. Rongga mulut itu kan sifatnya netral. Makanya biasanya amilase itu optimum di suhu netral. Kemudian apakah ada yang bersifat basa? Ya, tentunya ada. Contohnya lipase. Kalau lipase itu kan dihasilkannya di pankreas dan bekerjanya di duodenum. Nah, di duodenum itu ada yang namanya NaOHCO3 atau basa kuat ya. Sehingga pH pada usus halus itu biasanya basa, dalam suasana basa. Makanya si lipase ini bekerja optimum pada suasana basa. Faktor yang selanjutnya ada konsentrasi enzim dan substrat. Jadi, semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya berjalan. Nah, tetapi ada yang namanya titik jenuh ya. Ketika konsentrasi enzim dan substratnya sudah sampai pada titik jenuh, justru reaksinya akan melambat. Nah, masih dalam faktor yang mempengaruhi enzim, ada aktivator. Aktivator itu merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Nah, biasanya zat ini tuh bergabung dengan enzim pada tempat yang disebut sisi allosterik, sehingga disebut efektor allosterik. Nah, penggabungan antara efektor allosterik ini dengan si enzim dapat menyebabkan perubahan pada bentuk molekul enzim, sehingga sisi aktif enzim itu sangat cocok dengan substrat dan kerja enzim pun menjadi lebih efektif. Nah, contohnya seperti ion klorida atau Cl yang mengaktifkan amilase dalam saliva atau air ludah. Selanjutnya adalah inhibitor. Inhibitor adalah zat-zat tertentu atau sesuatu yang dapat menghambat kerja enzim. Jadi si inhibitor ini adalah penghambat enzim. Nah, si inhibitor ini dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini artinya bersaing dengan substratnya. Nah, contohnya kita lihat seperti di gambar ini ya. Ini yang hitam itu adalah enzim, dan yang kuning ini adalah substratnya. Nah, harusnya kan dia berikatan dengan substratnya yang kuning ini untuk menghasilkan produk. Normalnya seperti itu. Kemudian kita lihat gambar bawahnya, ada nih yang warnanya hijau kehitaman ini ya, dia adalah inhibitor. Dia menipu. Bisa kita lihat sisi aktifnya itu sangat mirip dengan sisi aktif si substrat. Jadi malah enzimnya itu mengikat si inhibitor, bukan substrat, tapi inhibitor yang diikat, sehingga substratnya tidak dapat lagi mengikat enzim. Nah, selain inhibitor kompetitif, ada juga yang namanya inhibitor non-kompetitif atau yang tidak menyerupai substrat. Kalau yang kompetitif kan tadi dia bersaing atau menyerupai substratnya. Kalau ini dia tidak menyerupai substrat. Kalau si inhibitor non-kompetitif ini dia itu akan masuk melalui sisi yang lain. Tetapi karena masuknya si inhibitor, dia akan merubah atau merusak sisi aktif si enzim. Nah, ini sisi aktifnya yang awalnya tajam, namun karena ada si inhibitor yang mendorong di sisi lain, sehingga sisi aktif yang harusnya mengikat substrat bisa berubah. Kalau sisi aktifnya berubah, maka dia tidak bisa berikatan lagi dengan substrat. Nah, jadi gitu ya adik-adik, itu perbedaan dari kedua inhibitor ini.
Nah, oke, itu tadi pembahasan tentang enzim. Selanjutnya, kita akan belajar tentang katabolisme dan anabolisme. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.